Selamat pagi, kita lanjutkan kuliah hari ini mengenai siklus sel. Untuk referensi utama yang digunakan adalah di buku Molecular Biology of the Cells, edisi ke-6, bagian ke-17, ya, cell cycle. Nah, apa saja yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan, kemudian siklus sel pada eukariot, kemudian regulasi siklus sel. Kita nanti akan fokus kepada regulasi transisi dari fase G1 ke fase S. Kemudian juga DNA damage induced G1 cell cycle arrest atau cell cycle arrest, penghentian siklus sel pada fase G1 yang diinduksi oleh kerusakan DNA. Yang terakhir adalah analisis siklus sel menggunakan suatu metode flow cytometry. Ya, kita mulai. Ya, jadi keberlangsungan hidup ini sangat tergantung dari yang namanya siklus sel. Hanya dari sel yang ada ini akan dihasilkan sel-sel yang baru. Dan kita semua di sini adalah turunan dari sel yang pertama yang ada di planet ini. Nah, satu sel ini bisa mereproduksi dengan cara menduplikatkan semua isinya, ya. Jadi isinya dilipat gandakan jadi 2 kali lipat, kemudian nanti sel tersebut akan membelah menjadi 2. Nah, proses inilah proses siklus dari satu sel dia mereproduksi, menduplikatkan isinya, kemudian membelah menjadi 2 ini yang dinamakan sebagai siklus sel. Nah, berdasarkan tipe proliferasinya, ini sel bisa dibedakan menjadi sel yang terus-menerus membelah, ya. Misalnya apa? Misalnya sel epitel kulit ataupun sel rambut gitu ya. Itu akan terus membelah meskipun nanti kalau misalkan sudah tua ada kerontokan dia tidak membelah lagi ya. Nah, kemudian ada fase quiescent atau G0, yaitu di mana sel ini dia tidak lagi membelah. Mengapa? Karena mungkin memang tidak punya kemampuan untuk membelah. Contohnya apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang terakhir adalah sel-sel yang mengalami terminally differentiated. Jadi dia mengalami diferensiasi menjadi bentuk sel tertentu. Oke, proses-proses proliferasi atau pertumbuhan, kemudian establishment atau nanti sel tersebut dia establish atau settle gitu ya, menjadi bentuk apa, ataupun misalnya ada sel mengalami diferensiasi atau reversal of terminal differentiation ya. Jadi setelah terminal differentiation dia balik lagi menjadi bentuk yang lain. Misalnya nanti kalau di kuliah di semester atas ada epithelial to mesenchymal transition ataupun mesenchymal to epithelial transition. Nah, ini proses-proses ini sangat tergantung pada serum, growth factor maupun oncoprotein. Ini yang kita bahas minggu lalu di bagian transduksi sinyal. Nah, sel yang berbeda ini memiliki waktu siklus sel yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya yang pertama sel saraf ini tidak ada yang namanya siklus sel. Ya, jadi kalau dia sudah dihasilkan ada diferensiasi dari sel menjadi sel saraf, ya berarti tidak akan terjadi siklus sel. Contoh yang lain, sel hati manusia ini siklus selnya 1 tahun. Kemudian sel epitel usus 12 jam. Sel yeast ya 1,5 sampai 3 jam. Jadi kalau Anda yang suka membuat roti, yaitu kan menggunakan ragi instan itu sekitar 30 menit sampai 1 jam atau 1,5 jam inkubasinya ya untuk cell cycle dari yeast.
Kemudian bakteri ini lebih cepat, yaitu sekitar 90 menit. Oke, kita lanjutkan mengenai siklus sel pada eukariot. Ya. Jadi, siklus sel ini dibagi menjadi 4 fase, fase G1, Gs, fase G2, fase M. S ini terjadi replikasi DNA, kemudian fase mitosis ini terjadi pembelahan inti maupun sitoplasma. Ya. Kemudian fase mitosis ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil lagi, ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Di mana ini hasil mitosis ini adalah menghasilkan 2 sel anakan. Nah, apa sih yang terjadi pada tiap fase? Nah, fase G1 atau gap 1 ini adalah fase-fase ketika sel meningkatkan size-nya, ukurannya, memproduksi RNA dan melakukan sintesis protein. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mempersiapkan pada fase selanjutnya, itu pada fase S. Karena pada fase S ini adalah terjadi sintesis DNA. Berarti protein apa yang disintesis? Ya, protein-protein yang diperlukan untuk sintesis DNA. Misalnya apa? Kalau Anda ingat lagi, ketika mau sintesis DNA perlu apa? Perlu template, templatenya DNA. Kemudian perlu enzim. Ya, enzimnya apa? Misalnya polimerase. Nah, polimerasenya disintesis di fase G1. Nah, sebelum masuk fase S, ya dari fase G1 ke fase S, ini ada checkpoint, ya. An important cell cycle control mechanism activated during this period, atau namanya G1 checkpoint. Fungsinya apa? To ensure that everything is ready for DNA synthesis. Misalnya tadi, enzimnya sudah cukup. Kemudian contoh yang lain yang harus dicek adalah, ada nggak sih kerusakan DNA yang di situ? Nah, kalau ada terus gimana? Nah, dia tidak akan bisa masuk ke fase S, jadi dia akan berhenti di fase G1. Terus nanti apa yang terjadi ya? Nanti ada DNA repair, gitu. Kalau misalkan bisa repair. Tapi kalau misalnya tidak bisa repair, ya sudah, berarti dia tidak bisa melanjutkan siklus sel. Nah, oke. Nah, selain memasuki fase S, setelah fase G1 ya, bisa masuk fase S, fase sintesis, sel ini juga bisa memasuki fase G0 atau gap 0. Nah, apa yang terjadi di sini? Yaitu cell that ceases division. Jadi dia sudah tidak punya kemampuan untuk membelah. Oke, kita lihat di sini, there are times when a cell will leave the cycle and quit dividing. Jadi dia sudah menyerah, tidak mau membelah lagi. Nah, this may be a temporary resting period. Misalnya adalah liver cell, jadi hanya mungkin temporary. Oke, karena selnya mengalami, misalnya organ heparnya atau livernya mengalami regenerasi. Jadi ketika sudah cukup, berarti tidak usah membelah lagi, ya wes, masuk ke fase G0. Atau yang lebih permanen ya, ini adalah misalnya sel yang telah mencapai akhir dari perkembangan dan tidak membelah lagi. Misalnya apa? Misalnya adalah sel saraf pada otak. Itu jadi misalnya dia sudah mencapai fase akhir pertumbuhan, ya wes, berarti dia akan masuk fase G0. Ataupun misalnya sel-sel yang sudah tua, tidak mempunyai kemampuan untuk membelah, nah ini juga masuk ke fase G0. Nah, kita lanjut ke sini. Dari fase S akan masuk ke fase G2 ya. Apa yang terjadi pada G2? The cell will continue to grow and produce new proteins required for cell division. Jadi yang di sini adalah mempersiapkan untuk cell division pada fase mitosis. At the end of this gap is another control checkpoint atau yang disebut sebagai G2 checkpoint di sini. To determine if the cell can now proceed to enter
mitosis and divide untuk memastikan bahwa sel-sel di sini bisa memasuki fase mitosis. Kan mitosis kan akan menjadi dua ya. Jadi cukup tidak sih konten sel itu dibagi jadi dua. Misalnya belum ya berarti nanti diproduksi lagi. Nah, oke. Jadi fase G1, fase SG2 ini disebut juga sebagai fase interface. Nah, ini saya kira Anda juga pernah dapat di SMA ya, atau di mata kuliah biologi sel. Ketika fase mitosis itu ada beberapa tahapan, ada early, middle, late prophase, kemudian late prophase, metafase, anafase late, telophase, dan cytokinesis. Baik, sampai di sini terkait dengan pendahuluan dan juga siklus sel pada eukariot. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di forum diskusi.